Maybe they couldn't get to us. Shut down before we lose. Film dibuka dengan menampilkan informasi tentang populasi peradaban manusia di setiap tahunnya yang terus mengalami peningkatan dan menjadi penyebab utama menipisnya sumber daya alam. Mengatasi permasalahan ini, para ilmuwan mulai mencari solusi, yaitu mencari planet lain yang layak dihuni dan mengangkut para manusia dengan kapal antariksa raksasa yang diberi nama The Elysium. Diperlihatkan seorang pria yang terbangun dari tidurnya di dalam sleeping pod dalam keadaan kebingungan karena amnesia. Namanya adalah Bower. Ia mengetahui dari melihat tulisan yang tertulis di kaca sleeping pod miliknya. Dengan penerangan seadanya, ia akhirnya menemukan sebuah petunjuk di lokernya saat ia sedang membersihkan diri. Petunjuk itu memberitahu bahwa ia sedang mengalami hilang ingatan karena efek dari hypersleep yang terlalu lama. Setelah mengitari sekitaran area itu, di sana ia menemukan sleeping pod lainnya yang diduga merupakan salah satu pemimpin kapal yang bernama Letnan Peyton. Tiba-tiba terjadi guncangan yang mengakibatkan sleeping pod Peyton terbuka dan ia pun terbangun dari tidur panjangnya. Sama dengan dirinya tadi, rupanya Peyton juga mengalami hilang ingatan dan hanya mengingat tentang kapal ini tetapi lupa dengan tujuan serta misi-misi mereka. Mereka lalu berusaha untuk menggunakan tenaga listrik darurat untuk mengaktifkan sistem dan menghubungi para awak kapal lainnya tetapi tidak ada feedback apapun. Rupanya lokasi mereka sekarang tepat berada di kokpit kapal dalam keadaan terkunci dari luar. Karena tidak ada jalan lainnya, akhirnya Bower memutuskan untuk merangkak dari ventilasi udara untuk keluar dari kokpit itu. Ternyata guncangan yang terjadi sebelumnya diakibatkan dari lonjakan tegangan listrik dan masih terus terjadi hingga beberapa kali. Bower menjelaskan bahwa sepertinya generator utama kapal sedang berusaha untuk menghidupkan daya kembali dan ia harus pergi mengeceknya sebelum generator itu benar-benar rusak. Bower merasa potongan-potongan ingatannya mulai kembali. Ia heran ketika menyadari bahwa sepertinya ia begitu menguasai tentang mesin-mesin dan kelistrikan yang muncul tiba-tiba dalam ingatannya. Beberapa menit merangkak dalam sempitnya ventilasi, Bower pun sampai di ujungnya dan berhasil keluar melalui pintu kecil. Di luar sana, Bower menemukan seorang wanita yang terlihat sedang membongkar loker kapal. Menyadari keberadaan Bower, ia lalu berlari menghindarinya. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga Bower merasa kini ia sudah berada di sudut ruangan dan wanita itu tidak bisa kemana-mana lagi. Namun saat ia menyorotnya dengan lampu, rupanya yang ia temukan hanyalah sebuah mayat pria yang tergantung dengan keadaan tubuh yang koyak. Wanita itu tiba-tiba muncul dari arah belakangnya dan menyergap Bower hingga ia tak berdaya. Namun saat wanita itu sedang berusaha merampas barang-barang milik Bower, tiba-tiba lagi muncul cahaya dari kejauhan dan wanita itu langsung saja berlari meninggalkannya begitu saja. Melihat suatu pergerakan yang aneh dan janggal, Bower pun lalu melarikan diri dan bersembunyi di dalam loker. Ia melihat sebuah makhluk dengan bentuk menyeramkan dan sepertinya bisa mengendus bau manusia. Bower mulai ketakutan. Ia pun melaporkan kejadian itu kepada Peyton melalui radio bahwa ia dalam keadaan terancam. Makhluk itu hampir menemukan keberadaan Bower. Namun untungnya teralihkan dengan mayat pria yang tergantung di sudut ruangan tadi. Bower pun dengan segera berlari menyelamatkan diri dan menjauh dari tempat itu. Sementara itu, Peyton dari ruang kendali terus menjaga komunikasinya dengan Bower melalui radio tentang segala hal yang terjadi dan ia lihat di luar sana. Bower yang sudah ketakutan lalu menyarankan Peyton agar mereka segera mencari jalan keluar dari kapal itu dan meminta bantuan untuk kembali ke bumi. Tetapi Peyton menjelaskan bahwa The Elysium ini bukanlah kapal peneliti, melainkan kapal pengangkut yang hanya bisa melakukan perjalanan satu arah, yaitu ke tujuan mereka sejak awal, planet Tanis. Tiba-tiba potongan-potongan ingatan Bower kembali. Ia teringat dengan sebuah planet yang sama persis seperti di bumi. Para ilmuwan-ilmuwan hebat berhasil meluncurkan roket untuk mencari planet-planet baru dan berhasil mendarat di sebuah planet.
Di planet itu ditemukan tanaman yang tumbuh di sana, serta sumber air yang menjadi pertanda bahwa planet Tanis memiliki habitat yang sangat memungkinkan untuk ditinggali oleh manusia. Kembali ke tujuan awal Bower untuk mencari dan memperbaiki sumber generator, ia pun bergegas ke loker security untuk mengambil senjata-senjata guna melindungi dirinya dari makhluk-makhluk mengerikan yang ia temui sebelumnya, yang pada akhirnya mereka menyebutnya dengan istilah para hunter. Perjalanan Bower pun dimulai. Ia akan menyusuri kapal raksasa ini menuju sumber generator utama dengan panduan Peyton di radionya. Tetapi tak lama setelahnya, Bower malah tersesat di sebuah jalan-jalan gelap. Tiba-tiba terlintas kata Pandorum dalam ingatan Bower dan membuatnya teringat dengan sebuah proyek yang bernama Aiden. Peyton yang mendengar hal itu pun juga tiba-tiba teringat dan menjelaskan kepada Bower tentang proyek Aiden, yaitu sebuah bencana terbesar dalam perjalanan ruang angkasa. Setelah 2 tahun bertugas, salah satu dari kru kapal Aiden mengalami gejala psikologis yang disebut sebagai sindrom ODS. Namun para kru kapal mengenalnya dengan istilah Pandorum. Pandorum ini akan membuat seseorang menjadi gila dan jahat. Lalu salah satu kru kapal Aiden yang disebutkan tadi menekan sebuah tombol dan mengakibatkan lepasnya 5.000 sleeping pod para kru keluar dari kapal di luar angkasa hingga mereka semua tewas. Maka dari itu, Project Aiden dikenal dengan istilah Project Terkutuk. Perjalanan Bower masih berlanjut. Rupanya ada seseorang yang lain telah mengikuti Bower dari belakang tanpa ia sadari. Bower lagi-lagi menemukan mayat kru kapal yang tergantung di sebuah lorong. Dan Bower pun menduga bahwa ini adalah sebuah perangkap yang dipasang seseorang. Tiba-tiba pria yang tergantung tadi terbangun. Ia rupanya masih hidup. Bower lalu melihat kode di lengannya yang menunjukkan bahwa pria yang bernama Shepard itu berasal dari tim 6. Shepard yang panik dan kesal karena mengetahui Bower tidak bisa membantunya apapun, lalu melumuri dirinya dengan oli untuk menghilangkan bau agar tidak tercium oleh hunter. Tak lama setelahnya, para hunter itu benar-benar datang. Mereka berdua pun lari dan bersembunyi di sebuah lubang di koridor. Namun rupanya para hunter itu sudah menyiapkan jebakan yang mengakibatkan Shepard terperangkap dan digantung seperti sebelumnya. Tetapi kali ini para hunter itu langsung menyantapnya hidup-hidup. Melihat hal itu, Bower mencoba untuk melepaskan tembakan dari senjatanya. Tapi ia tidak sadar bahwa posisinya sekarang sedang berada di balik kaca. Hal itu malah membuat para hunter mengetahui posisinya dan mengejarnya. Saat berlari menyelamatkan diri, Bower terjatuh di sebuah lubang dalam. Namun untung saja kakinya tersangkut di sebuah kawat sehingga ia masih tergantung di bawah sana. Tidak bisa melepaskan jeratannya, para hunter lalu berusaha menarik kawat tersebut ke atas. Tetapi untung saja tiba-tiba seorang yang sedari awal mengikuti Bower diam-diam muncul dan menyelamatkan Bower dari para hunter. Pria itu diketahui bernama Man, dan ia berbicara menggunakan bahasa yang tidak dapat dipahami Bower. Man berusaha untuk menyampaikan kepada Bower bahwa ia berasal dari bagian pertanian dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Elysium. Bower tidak dapat menjelaskan apa-apa karena ia pun tak tahu jawabannya. Ia menyampaikan bahwa dirinya harus menuju ke generator utama dan memperbaikinya segera. Hanya sampai situ saja pertemuan mereka. Man pun meninggalkan Bower di sana. Bower melanjutkan perjalanannya lagi dan tiba di sebuah ruangan kontainer. Di sana tiba-tiba dan lagi-lagi ia diserang oleh wanita yang sebelumnya pernah menyerangnya. Wanita itu akhirnya diketahui bernama Nadia. Perkelahian pun tidak dapat dihindari oleh mereka berdua. Man lalu tiba-tiba muncul entah dari mana dan kembali membela Bower. Di sela-sela perkelahian antara Man dan Nadia, Bower yang kesal lalu menembakkan senjatanya dan membuat mereka berdua terkejut. Ia marah karena merasa perkelahian ini sangatlah tidak penting, karena tujuan utamanya sekarang adalah memperbaiki generator agar mereka semua bisa selamat dan pergi dari tempat itu. Nadia yang dengan mudah diyakinkan lalu memutuskan untuk ikut bersama Bower ke ruangan generator. Namun sebelumnya Nadia mengajak mereka ke suatu ruangan untuk memperlihatkan sesuatu. Mereka pun tiba pada sebuah pintu yang membutuhkan sidik jari untuk membukanya. Saat pintu terbuka, tibalah mereka pada sebuah ruangan yang ternyata merupakan sebuah ruangan pengembangan ekologi.
Di sana tersimpan banyak embrio hewan-hewan ternak maupun binatang liar, dan Nadia selama ini bertugas untuk menjaga tempat itu. Nadia menceritakan bahwa ketika ia terbangun beberapa bulan yang lalu, ia bersama 5 orang temannya. Tetapi satu persatu dari mereka mati dan meninggalkan Nadia yang masih bertahan. Ia juga memberitahu bahwa di Elysium ini rupanya sama seperti Bahtera Nabi Nuh yang membawa bekal dan segala sesuatunya untuk di kehidupan baru mereka nantinya. Masih di sekitaran ruang kendali, Peyton tiba-tiba terbangun karena mendengar sebuah suara dan menemukan seseorang di ventilasi telah terbangun dari hypersleep. Pria itu bernama Gelo, dan masih sama seperti sebelumnya, ia juga terbangun dalam keadaan amnesia. Peyton menduga bahwa Gelo sudah terbangun sejak lama di sana, namun ia kebingungan dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Bower dan kedua rekannya kali ini telah tiba di sebuah ruangan di mana semua sleeping pod tersimpan. Tidak begitu memperhatikan langkahnya, mereka tiba-tiba jatuh ke dalam lubang pembuangan dan hampir saja ketahuan oleh salah satu hunter yang ada di sana. Saat dirasa keadaan sudah aman, mereka pun keluar dari lubang itu. Namun tiba-tiba hunter itu sudah berada di sana menanti mereka. Pertarungan pun terjadi. Bower sangat kewalahan dengan serangan hunter yang begitu kuat. Nadia dan Men lalu bersama-sama membantu Bower melawan hunter itu. Mereka menyerang dan menusuknya bersama-sama hingga tak bergerak. Namun tidak semudah itu masalah mereka selesai. Ternyata sedari tadi mereka telah diamati oleh pemimpin dari para hunter. Pemimpin hunter lalu mengerahkan pasukan hunternya untuk keluar dan tanpa disangka rupanya mereka juga memakan dari jenis golongannya sendiri. Sembari para kawanan itu sibuk memakan hunter yang tewas tadi, Bower dan teman-temannya pun berlari menyelamatkan diri. Mereka terus dikejar oleh para hunter di sana. Sementara itu, Peyton sedang berusaha menghubungi Bower yang sejak tadi kehilangan kontak, namun hasilnya nihil. Ia pun beralih kepada Gelo dan memeriksa keadaannya yang sedari tadi hanya terdiam membisu. Peyton melihat kode tim 4 di tangan Gelo, yang tandanya Gelo berasal dari tim 4 yang seharusnya sudah terbangun sejak lama dan mengetahui apa yang terjadi jauh lebih banyak daripada Peyton. Gelo pun menjelaskan bahwa kedua rekannya yang sama-sama terbangun saat itu mengalami gejala pandorum dan berusaha untuk membunuhnya. Gelo juga mengakui kalau ia membunuh kedua temannya itu karena keadaan yang mengancam. Kembali meneruskan perjalanan dan berhasil lari dari para hunter, Bower, Nadia, dan Men kini tiba di sebuah ruangan dan bertemu dengan orang lainnya yang memperkenalkan diri bernama Lilan, seorang koki yang bekerja di Elysium. Lilan sudah terbangun lebih lama dari Bower dan teman-temannya. Ia juga menginfokan bahwa ia mengetahui di mana letak pasti ruang generator. Sembari bercakap-cakap, Lilan terlihat sedang menyiapkan makanan untuk mereka. Bower dan Nadia lalu berdiskusi mengenai hunter, yang mana menurut Nadia para hunter itu sebenarnya adalah manusia yang bermutasi karena akibat dari enzim sintetis yang disuntikan ke dalam tubuh mereka. Enzim ini nantinya berfungsi untuk memudahkan manusia beradaptasi di tempat tinggal barunya, planet Tanis. Namun karena mereka tidak sampai pada tujuan, maka mereka pun malah beradaptasi dengan lingkungan di kapal. Dan enzim ini hanya berpengaruh pada orang-orang yang tidak dalam keadaan tertidur atau hypersleep di sleeping pod mereka. Peyton rupanya sudah menyiapkan sebuah suntik penenang untuk Gelo, yang tentu saja ditolak mentah-mentah olehnya karena tidak diterima dianggap gila. Gelo sedari tadi rupanya telah bertindak tidak wajar seperti tidak terkendali dan berusaha mempengaruhi Peyton dengan pembahasan-pembahasan Pandorum. Gelo mengungkapkan bahwa pada awalnya semua orang mengira bahwa Pandorum merupakan efek samping biologis karena perjalanan antariksa yang menyebabkan paranoid parah. Paranoid ini menimbulkan depresi dan membuat orang menjadi gila. Di saat yang bersamaan, rupanya Lilan yang sedang memberitahu Bower dan Nadia mengenai hal yang sama, yaitu Pandorum dan apa yang sebenarnya terjadi di The Elysium. Saat itu planet bumi diambang kehancuran dan manusia berhasil meluncurkan kapal raksasa ini. Lalu suatu hari setelah peluncuran, semua penumpang kapal termasuk para kru melakukan hypersleep dan planet bumi lenyap begitu saja karena sudah overpopulation. Mereka semua yang berada di Elysium sekarang merupakan kelompok manusia terakhir yang berhasil diselamatkan untuk menuju kehidupan yang baru. Diakui bahwa hanya ada 3 orang kru kapal yang mengetahui akan semua hal,
yaitu Gelo dan kedua temannya yang di awal disebutkan telah mengalami gejala Pandorum. Mereka pun saling membunuh satu sama lain dan hanya Gelo yang berhasil menyelamatkan diri. Bukan tanpa alasan, Gelo lah yang sebenarnya telah mengalami Pandorum di sini. Ia berubah menjadi gila dan berniat menjadi raja. Ia mengasingkan setiap orang yang berusaha menentangnya ke ruang bagasi. Lalu orang-orang yang diasingkan itu juga mengalami Pandorum dan kelaparan hingga terjadilah kanibalisme. Disinilah saat dimana mereka semua bermutasi menjadi hunter seperti sekarang. Setelah itu Gelo meninggalkan semuanya begitu saja dan memutuskan untuk kembali melanjutkan tidur panjangnya di dalam sleeping pod sembari menunggu kapalnya tiba di planet Tanis. Setelah mendengar penjelasan Lilan, tiba-tiba muncul gas dari sekitaran mereka dan membuat mereka tertidur. Saat terbangun, tiba-tiba Bower dan kedua temannya telah tergantung dalam keadaan terbalik. Lilan rupanya berniat untuk memakan mereka. Rupanya seperti itulah cara Lilan bertahan hidup selama ini. Bower pun berusaha membujuk Lilan bahwa ia yakin akan berhasil memperbaiki mesin generator dan menyelamatkan mereka semua dari sana. Bower mengakui bahwa ia hanya memiliki waktu kurang dari 1 jam untuk memperbaiki generator tersebut sebelum itu benar-benar menjadi rusak. Lilan pun berhasil diyakinkan dan melepaskan mereka bertiga. Ia juga meminjamkan radionya untuk menghubungi Peyton di ruang kendali. Bower melaporkan kondisi dan posisinya sekarang ini dan meminta Peyton untuk dibukakan akses, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju generator utama. Sementara Peyton yang masih berada di areanya terlihat terus-terusan diprovokasi oleh Gelo dengan ungkapan yang semakin tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa Bower akan mengaktifkan generator sebagai peledak dan memusnahkan di Elysium. Gelo dengan kegilaannya menyarankan Peyton untuk meluncurkan semua sleeping pod penumpang demi menyelamatkan mereka. Karena merasa sangat terganggu, Peyton pun akhirnya mengurung Gelo di dalam sleeping pod. For your own good. Bersama ketiga teman barunya, akhirnya Bower berhasil tiba di ruang generator. Dan sangat mengejutkan, ruangan itu ternyata telah menjadi sarang bagi para hunter. Mereka harus menyeberangi sebuah jembatan besi kecil untuk mencapai mesin utama, di mana tepat di bawah mereka, para hunter itu sedang tertidur. Saat sedang dilalui, tiba-tiba jembatan itu patah dan membuat Bower terjatuh. Untung saja, dia berhasil berpegangan pada sebuah besi dan tidak jatuh langsung ke para hunter itu. Bower berhasil mencapai tangga untuk naik ke mesin utama. Namun tanpa disengaja, Lilan menjatuhkan senter ke kerumunan hunter itu dan mengakibatkan mereka terbangun. Bower lalu semakin bergegas naik, sementara Men berusaha mengalihkan perhatian para hunter. Generator itu pun berhasil diaktifkan dan memusnahkan para hunter yang berada di sekitarnya. Di area lain, rupanya Men sedang bertarung dengan salah satu hunter yang kekuatannya begitu luar biasa. Setelah bersusah payah, akhirnya Men berhasil membunuh hunter itu setelah menusuk lehernya berkali-kali. Segera menyelamatkan diri, tiba-tiba Men bertemu dengan seorang hunter kecil dan ia menebas leher Men. Men pun tewas seketika di tempat. Karena generator telah mengaktifkan semua sumber daya listrik di kapal, pintu-pintu koridor pun terbuka satu persatu, dan mereka yang tersisa lalu bergegas lari ke ruangan kendali di mana Peyton berada. Masih dengan beradu kejar-kejaran dengan beberapa hunter yang selamat dari ruang generator, tiba-tiba dengan liciknya Lilan meninggalkan Bower dan Nadia saat ia menutup sebuah pintu koridor. Sementara itu di ruang kokpitnya, Peyton dikagetkan dengan keberadaan Gelo tepat di belakangnya. Ia telah berhasil keluar dari sleeping podnya. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka berdua hingga tiba-tiba tubuh mereka berdua menyatu. Rupanya Gelo ini bukanlah sosok yang nyata, melainkan hanya sebuah gambaran dari Peyton saat muda dan tercipta dari pikiran jahatnya Peyton yang telah terkena Pandorum. Lilan yang licik lalu tiba-tiba di ruangan Peyton dan menemuinya. Belum sempat menjelaskan apapun, Peyton langsung menembak Lilan hingga tewas. Bower dan Nadia berhasil menyelamatkan diri dari para hunter dengan membuka pintu-pintu koridor secara manual.
dan mereka berdua pun berhasil tiba di kokpit. Sebelumnya, Bauer sudah dibuat sangat curiga dengan Peyton saat menemukan mayat Leland tergeletak di sana. Ia pun menemui Peyton di ruangannya dengan menodongkan senjata dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Peyton pun menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah Kopral Gelo. Sekarang seperti seolah ada dua jiwa dalam diri Peyton dengan Gelo sebagai sisi jahatnya. Gelo sempat menunjukkan lokasi mereka saat ini, juga menjelaskan tentang kebebasan dan kemerdekaan. Bauer tiba-tiba menunjukkan gejala-gejala Pandorum pada dirinya. Mengetahui hal tersebut, sosok Gelo terus-terusan berusaha untuk merasuki pikiran Bauer dengan ungkapan-ungkapan jahatnya. Bauer yang masih diambang kesadaran lalu menyerang Gelo dengan tujuan agar ia terdiam. Namun tiba-tiba mereka melihat ada makhluk laut yang melintas di atas mereka melalui kaca-kaca kokpit. Yang itu berarti sebenarnya The Elysium telah tiba di planet Tanis. Angka pada sistem telah mengungkapkan kalau mereka sebenarnya sudah berada di sana sejak 923 tahun yang lalu. Gelo tiba-tiba bangkit dan menyerang Bauer yang masih diambang kesadaran dari gejala Pandorum. Nadia lalu menyerang Gelo untuk membantu Bauer, tetapi ia nyaris saja terbunuh karena sudah tidak memiliki banyak lagi tenaga. Melihat nyawa Nadia terancam, Bauer lalu menembakkan senjatanya ke bagian mesin hingga ada bagian yang terpental dan mengenai kaca di sana. Melihat keretakan kaca yang semakin melebar, Bauer pun lalu bangkit dan membawa Nadia ke ruang bawah untuk masuk ke dalam sleeping pod. Karena sebentar lagi ruangan itu akan tenggelam. Ia meninggalkan Gelo yang masih kebingungan di dalam sana. Setelah masuk ke dalam sleeping pod, mereka pun meluncurkan tabung tersebut keluar untuk menyelamatkan diri. Mereka pun berdua berhasil tiba di permukaan laut dan melihat dari jauh rupa dari The Elysium itu. Sistem The Elysium yang telah aktif akhirnya secara otomatis meluncurkan sleeping pod para penumpang dari dalam kapal. Dinyatakan kurang lebih ada sekitar 1.200 manusia yang berhasil selamat dan akan menjadi populasi pertama di planet Tanis.